Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuliani, NIM 1221 1421 420, Prodi Tadris IPS. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari dosen pengampu Bapak Nurdiansa, MPD. Baiklah, soal yang pertama yaitu coba Anda jelaskan mengenai konsep dasar ilmu sejarah dan pentingnya kajian sejarah bagi studi IPS. Konsep dasar ilmu sejarah memiliki urutan waktu atau kronologis di antara tiga dimensi, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Setiap peristiwa yang terjadi memiliki hubungan. Menurut secara umum, sejarah dapat membantu memahami peristiwa terkini, peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu, dan dapat menjadi cerminan. Dan studi IPS sejarah penting untuk mempelajari peristiwa yang terjadi pada masa lampau, karena IPS mempelajari tentang perkembangan kehidupan masyarakat masa lalu dan masa kini. Uraikanlah faktor-faktor yang mempermudah proses islamisasi di Indonesia, serta sebutkanlah teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Syarat masuk agama Islam tidak berat. Dengan mengucapkan kalimat dua syahadat, upacara-upacara Islam tidak menentang adat tradisi setempat. Runtuhnya kerajaan Majapahit mempelajari penyebaran agama Islam. Teori-teori kedatangan Islam di Indonesia yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Peran ulama yaitu menyiarkan agama Islam, tetapi ulama juga berperan dalam politik. Pada masa jaya kerajaan Islam, peran ulama sebagai bagian dari pejabat, yaitu fungsinya memperkokoh kedudukan pemimpin yang duduk di singgasana. Ulama dalam kerajaan Islam yaitu dalam bidang politik, dia sebagai penasehat raja. Dalam bidang hukum, berperan menentukan kehidupan keagamaan umat Islam, yaitu sebagai penghulu. Yang ketiga, sebagai penerjemah Islam ke dalam sistem budaya Indonesia. Bagaimana kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, serta bagaimana Indonesia masa kolonialisme. Tujuan bangsa Eropa ingin mencari rempah-rempah, dan bangsa Eropa menjajah Indonesia karena jatuhnya kompatibel ke tangan bangsa Turki tahun 1453. Tiga faktor yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu dengan 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Pada masa bangsa Inggris yaitu 1979 sampai 1589, bangsa Inggris berlayar ke Indonesia dan melewat Samudra Hindia, dan pada tahun 1589 dilakukan oleh Thomas Cavendish. Pada bangsa Belanda 1595 sampai 1598, pelayaran Rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Pada 1956 mendarat di Banten yang dipimpin oleh Cornelius. Pada tahun 1958 rombongan baru datang dari Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Eyck. Indonesia pada masa kolonialisme yaitu pada tahun 1601 sampai 1770, Henry sampai di Sumatera dan Banten. Pada tahun 1605 mendarat di Ambon. Pada 1770 James Cook sampai di Batavia. Pastikanlah bagaimana kondisi Indonesia pada masa pergerakan nasional. Pada masa ini Indonesia dikenal sebagai periode kebangkitan nasional. Pertumbuhan kesadaran yang menjiwai proses yaitu mulai dari lahirnya ide invasi dan liberal, baik yang berakar pada tradisi maupun tercipta oleh situasi kolonial. Kondisi sosial Indonesia dapat dikelompokkan yaitu kondisi sosial dalam bidang pendidikan, kondisi sosial dalam perbedaan ras, kondisi sosial dalam jabatan. Deskripsikanlah bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia
serta berikanlah salah satu contoh bentuk perlawanannya. Bentuk perlawanan pada tahun 1908 yaitu sifat perjuangan yang diutamakan sebelum tahun 1908 adalah kedaerahan. Kedua, menggunakan senjata tradisional seperti tombak, bambu, golok, dan lainnya. Yang ketiga, masih bersifat sepodaris atau musiman. Yang kelima, bertujuan mengusir penjajah, bukan untuk memerdekakan Indonesia. Bentuk perlawanan pada tahun berikutnya yaitu organisasi bersifat modern, bersifat nasional, dipelopori kaum terpelajar, perlawanan bersifat maju. Contoh perlawanan bangsa Indonesia pada abad ke-19. Melakukan perlawanan tujuannya untuk mengusir penjajah dari Nusantara, namun bersifat perlawanannya sangat lokal. Beberapa perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme, yaitu Kesultanan Demak melawan Portugis, perlawanan Kesultanan Aceh, perlawanan rakyat Sultan Agung Tritayasa melawan VOC, Sultan Hasanuddin melawan VOC.